我们来是拉银子的。Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Sehat? Dompet aman? Dari sekian banyak film yang saya rangkum, ini adalah film Mandarin pertama yang akan saya rangkum. Film ini berjudul Wu Xiaolong atau dalam bahasa Inggris artinya Dragon. Dirilis tahun 2011 dan dibintangi oleh teman seperguruan saya waktu di Banten, yaitu Akang Donnie Yen. Film ini cukup memikat hati saya karena pada menit-menit awal ada beberapa scene yang menampilkan sisi sains di bidang investigasi yang untuk saya pribadi itu sangat menarik dan sangat berlogika sekali untuk IQ saya yang cuma 7 ini. Merendah untuk meninggi. Langsung saja siapkan handsfree, simetriskan posisi rebahan, selamat menonton dan check it through. Berlatar belakang tahun 1917 di negara Cina, film ini akan menceritakan tentang seorang pria sekaligus ayah yang memiliki seorang istri dan 2 ekor anak. Pria itu bernama Liu Jing. Liu sendiri bekerja sebagai seorang pembuat kertas di desanya. Kehidupannya pun sangat normal layaknya penduduk desa pada umumnya. Suatu hari, saat dirinya sedang memperbaiki kertas di sebuah toko kelontong, tiba-tiba ada 2 orang buronan kejam yang datang ke sana. Kedua buron tersebut bermaksud untuk memalak si penjual toko kelontong tersebut, namun karena si penjual menolak, dia dan istrinya pun dianiaya hingga mau dibunuh oleh salah satu buron tersebut. Liu yang sembunyi di belakang meja nampak ketakutan dan sedikit gambling apakah akan menolong atau tidak, dan akhirnya dia pun mendorong salah satu buron tersebut hingga tersungkur. Entah bagaimana caranya, Liu yang polos hanya menghindar dan bertahan dari kedua buron tersebut. Tapi anehnya, mereka berdua tewas di tempat tanpa terlihat perlawanan sedikit pun dari Liu. Apakah ini sebuah kebetulan atau sekedar keberuntungan? Tak lama, pihak kepolisian pun datang dan memeriksa tempat kejadian perkara. Pria ini bernama Bai Jiu. Dia merupakan semacam detektif pada waktu itu. Bai Jiu pun mulai memeriksa TKP dan menemukan sebuah fakta di mana kejadian tersebut bukanlah sesuatu hal yang kebetulan. Bai Jiu memiliki sebuah hipotesis atau praduga sementara di mana dia yakin bahwa Liu bukanlah orang yang sembarangan. 两个眼睛充血，从身体太阳穴受到重创，太阳控制人的心跳，将皮下底层的迷走神经，一定武功非凡。我只想到江湖上十种人。 Bai Jiu pun mulai menginvestigasi penduduk setempat guna mengumpulkan informasi mengenai sosok Liu dan didapatkanlah sebuah kesimpulan bahwa Liu adalah seorang pendekar sekaligus ahli membunuh.妹，血液不通，心肌停顿。
你到底是啥子人？ Di sisi lain, Bai Jiu sendiri ternyata memiliki tubuh yang sekarat. Karena di masa lalu Bai Jiu pernah diracuni oleh seorang pelaku kejahatan yang meracuni makanannya. Sehingga seumur hidupnya Bai Jiu harus membuat tubuhnya bertahan hidup dengan cara menusukkan jarum tepat di titik tertentu guna mengendalikan racun yang ada dalam tubuhnya. Dengan semua informasi dan keyakinan yang dimilikinya, Bai Jiu pun meminta izin kepada Liu untuk mengikuti aktivitasnya guna memperkuat asumsinya. Alhasil, satu persatu bukti pun mulai ditemukannya. Di mana saat Liu berjalan, Bai Jiu melihat sebuah fakta menarik bahwa ternyata cara bernapas Liu lebih efisien dan teratur dibandingkan orang pada umumnya. Lalu saat melewati jembatan, Bai Jiu dengan sengaja membuat Liu terjatuh ke bawah sungai. Dan lagi-lagi ditemukan sebuah fakta menarik di mana Liu mampu meringankan badannya dan tertahan pada sebuah ranting pohon. Yang secara logika, ranting tersebut harusnya tidak mampu menahan bobot tubuh Liu saat jatuh. Kemudian, Liu dengan sengaja menormalkan bobot tubuhnya agar rantingnya patah dan terjatuh ke sungai. 只有它体重的1/8，除非它的质量随时变化。 Liu dan warga sekitar pun menganggap itu hanya kecelakaan dan melupakan kejadian tersebut. Singkat cerita, saat mereka sedang mengobrol lebih intens, akhirnya Liu buka suara mengenai masa lalunya. Liu bercerita bahwa 10 tahun lalu dirinya pernah membunuh seseorang dengan parang di tempat pemotongan hewan milik ayahnya. Kala itu dia melakukannya karena disuruh oleh ayahnya sendiri, kemudian dia dipenjara beberapa tahun hingga dirinya bebas. Dia mengakui bahwa dirinya adalah seorang pembunuh di masa lalu, namun kini dia sudah berubah dan punya kehidupan baru. Berharap Bai Jiu percaya dengan semua alibinya, malah justru Bai Jiu kembali menemukan sebuah fakta yang baru di mana saat Liu sedang berada bersama para warga, hanya Liu saja yang tidak dihinggapi oleh seekor lalat. Yang secara logika itu sangat aneh. Bai Jiu pun berasumsi bahwa Liu dikelilingi oleh energi Qi yang ada di dalam tubuhnya. Dan energi sebesar itu hanya dimiliki oleh para praktisi bela diri tingkat tinggi atau semacam pendekar. Bai Jiu yang justru semakin curiga kemudian menemui salah satu temannya yang merupakan seorang polisi. Dengan tujuan untuk menanyakan informasi mengenai pembutuhan di tempat potong hewan 10 tahun yang lalu. Dan faktanya, semua yang diceritakan oleh Liu bertolak belakang dengan kenyataannya. Di mana pemilik tempat pemotongan hewan tersebut dibunuh bersama anaknya, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa Liu berbohong. Setelah mengingat dan mencari informasi lebih dalam, akhirnya ditemukan bahwa Liu adalah anak seorang ketua kelompok pembunuh paling kejam saat itu, yang bernama Tianlong. Karena sangat mustahil menangkapnya sendiri, Bai Jiu pun pergi ke kota untuk bertemu dengan pihak berwajib dan beberapa hakim bahwa dirinya berhasil menemukan buronan paling dicari, yaitu Tianlong. Namun karena tidak adanya bukti, mereka pun menolak membantunya. Dengan putus asa, Bai Jiu pun kembali ke desa Liu untuk menunggu sembari berpikir bagaimana caranya mengungkap identitas Liu yang sebenarnya. Di sisi lain, salah satu hakim yang didatangi oleh Bai Jiu tadi ternyata adalah salah satu orang yang kenal dekat dengan organisasi pembunuh tersebut. Sedikit penjelasan bahwa kelompok pembunuh ini bukanlah sebuah organisasi atau kelompok pembunuh bayaran atau organisasi biasa, melainkan sebuah organisasi atau klan yang semua anggotanya adalah pendekar terlatih yang hampir memiliki kemampuan di atas pendekar pada umumnya. Namun faktanya, kemampuan mereka jauh di bawah kemampuan Liu yang memang anak dari ketua organisasi tersebut. Setelah mengetahui keberadaan anaknya, si ketua pun menyuruh anak buahnya untuk membawa Liu pulang. Itu pun kalau bisa. Singkat cerita, di desa itu diadakan sebuah perayaan. Tiba-tiba, datanglah 2 anggota dari organisasi tersebut. Mereka memaksa Liu untuk mengakui bahwa dirinya adalah Tianlong. Namun, Liu bersikeras bahwa dirinya adalah Liu Jing. Si wanita pun membunuh salah satu warga agar Liu mau mengaku. Saat si wanita akan membunuh warga kedua, Liu pun melempar sebuah kursi dan akhirnya dia menunjukkan identitas dirinya yang sebenarnya. Terjadilah pertarungan hebat di mana salah satu anak buah tersebut mati dengan jurus 1000 pukulan yang dilayangkan oleh Liu.
你不是唐龙。 Sang istri yang melihatnya pun hanya bisa terdiam membisu. Jangan pernah katakan bahwa cintamu hanyalah Untuk mencari aman, Liu pun menggiring si wanita untuk bertarung di sebuah kandang kerbau yang tak jauh dari sana. Di situ kembali terjadi sebuah pertarungan sengit yang pada akhirnya dimenangkan oleh Liu. Si wanita pun harus rela diseret dan terinjak-injak oleh kerbau yang tak berdosa tersebut. Hingga akhirnya dia harus terjatuh ke dalam sungai setinggi 20 meter. Liu pun pulang ke rumah dengan rasa bersalah karena sudah menyembunyikan identitasnya selama ini. Di situ dia pun menceritakan titik balik di mana dia akhirnya bertobat. Saat itu, dia melihat seorang anak dari pemilik tempat jagal tersebut menangis. Hal tersebut membuat sisi humanis dalam diri Liu akhirnya muncul dan memutuskan untuk hidup normal. Singkat cerita, dikabarkan bahwa organisasi atau klan pembunuh tersebut akan mendatangi desa mereka untuk membawa pulang Liu. Karena takut, semua warga desa termasuk istri dan anak Liu pun direlokasi sementara ke sebuah bukit. Di sisi lain, Bai Jiu akhirnya simpati kepada Liu dan bekerja sama dengan Liu untuk mengatur sebuah rencana. Rencana tersebut adalah dengan memalsukan kematiannya menggunakan teknik jarum yang dikuasai oleh Bai Jiu. 人的死分3个阶段赶上去，很多人都会误以为死亡线，我就是要让你进入第2个阶段死亡期。其实第4。 Namun rencananya tersebut harus gagal tatkala Liu tersadar tepat saat para anggota klan sudah mengepungnya. Tak diduga, Liu memutuskan untuk memotong tangan kirinya dengan maksud untuk keluar secara resmi dari klan tersebut. Hingga akhirnya para anggota pun menganggap Liu mati dan meninggalkannya. Berharap semua selesai, tak diduga sang ketua atau ayah angkat Liu sudah berada di rumahnya bersama anak dan istrinya. Tujuannya adalah untuk membuat Liu menyesal telah meninggalkannya dan organisasinya. Caranya dengan mengintimidasi keluarganya untuk membuat Liu emosi hingga akhirnya terjadilah sebuah pertarungan spektakuler di antara mereka berdua. 他身上的血也是我的。 Dengan satu tangan Liu yang tersisa, nampak mustahil baginya untuk mengalahkan si ketua. Ditambah, kemampuannya jauh melebihi Liu dan pendekar manapun di dunia, kecuali Saitama. Ternyata, si ketua memiliki energi Qi yang tinggi hingga bisa memusatkan energi di tubuhnya agar kebal terhadap senjata tajam, tapi tidak terhadap pajak mobil dan bangunan. Di sisi lain, Bai Jiu diam-diam memperhatikan pertarungan mereka dari jauh, kemudian masuk ke bawah rumah untuk memberi bantuan kepada Liu dengan cara menggunakan jarum miliknya untuk memutuskan beberapa urat syaraf si ketua agar kemampuannya melemah. Tak diduga, hal tersebut diketahui oleh si ketua hingga Bai Jiu harus menerima pukulan One Punch Man darinya. Namun Bai Jiu sempat berhasil memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menusukkan beberapa jarum lain ke leher si ketua sehingga kemampuan kebal yang dimilikinya lenyap. Dari situ pertarungan kembali dilanjutkan di luar rumah tepat saat hujan turun dan halilintar menggelegar se-Asia Tenggara. Saat si ketua akan melayangkan eksekusi terakhirnya, tiba-tiba Bai Jiu melompat ke si ketua dan menusukkan jarum yang lebih besar. Hingga akhirnya, si ketua harus tersambar halilintar yang kekuatannya mampu membumi hanguskan tubuh si ketua, bahkan para bocil di seluruh Indonesia.
Sebenarnya pada scene ini menurut saya pribadi agak terlalu maksain sih anjir. Kayak pengen cepet-cepet diberesin gitu filmnya. Ya saya kira si Liu sendiri yang akan membunuh si ketua. Misal si Liu punya jurus khusus atau jurus pamungkas gitu buat menang. Tapi ya udahlah, saya sendiri juga belum tentu bisa bikin film kayak gitu. Baijiu pun akhirnya tewas akibat pukulan keras yang dilayangkan oleh si ketua. Liu dan keluarga sendiri pun melanjutkan hidupnya dengan normal dan beberapa tahun kemudian menjadi Ip Man. Tamat. Ending yang sangat... Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah semua tindakan ada konsekuensinya. Masa lalu memang takkan bisa diubah, tapi masa depan belum tentu juga akan berubah. Sat! Saya John beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat rebahan dan menikmati hari-hari gabut kalian di rumah. Sempak Calvin Klein.